Assalamualaikum, selamat siang. Channel Didi Sapa Teman kali ini kita ada di penjara, bukan. Kita ada di pos pengamanan salah satu tempat wisata di Palu. Tempat wisatanya ini dinamakan Geraha Tirta. Nah, kali ini, kesempatan baik ini, kita ketemu saudara, teman kita, anak muda lagi. Kalau ini bukan anak muda palsu, tapi benar-benar anak muda yang bersemangat. Nah, boleh dikenalin Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Tempat tinggal saya di Jalan Lagarutu. Siap. Lorong Puskesmas. Jelas Siap. Betul ini. Mas Farel, berkarir sebagai pengamanan. Saya tidak tanya sudah seberapa lama, tapi ini kerjaan ini sesuai dengan kemauanmu atau gimana? Kalau kerjaan, memang kemauan saya kerja apa saja, yang penting ada hasil keringat sendiri. Siap, betul. Itu prinsip saya yang paling utama. Siap. Mau kerja apa saja, penting pendapatan dari hasil keringat sendiri. Siap. Farel, saya tahunya kalau pengamanan itu punya pendidikan, pelatihan sendiri. Kamu melalui prosesnya itu? Kalau dari pendidikan pengamanan sih tidak. Pelatihan? Tidak ada. Karena di sini kemarin tanpa perlu adanya sertifikat Itu security, itu bisa masuk. Masuk ya? Ya. Siap. Tadi sebelum cakap-cakap ini dimulai sudah ada obrolan seru. Ternyata Farel ini mengantongi ijazah sertifikat berlayar. Farel ini Popeye, pelaut. Tiba-tiba jadi satpam nih. Ceritakan dulu, kenapa tiba-tiba jadi satpam? Singkat ceritanya gimana? Singkat cerita sih, kemarin orang tua sempat bicara kalau bisa kerja di Palu saja. Tunggu. Saya potong, kerja di Palu saja. Kan Farel ini kan profesi Popeye di laut. Ya. Jadi pilihan orang tua di darat saja begitu. Ya, di darat. Dengan alasan pertimbangan Karena butuh apa ya? Karena mungkin sunyi atau tiada laki-laki di rumah kali. Jadi saya pulangkan. Siap. Maksud Farel ini karena di rumah tidak ada bertindak sebagai kepala keluarga, ya gitu ya. Karena bapak saya sudah tidak ada kan. Ya, jadi sebagai pengamanan di rumah lebih baik kamu di darat saja ya berkegiatan. Saya mau tanya paling jujur dari hati yang paling dalam. Kira-kira Farel lebih memilih di darat atau sesuai dengan profesi kelautan yang kamu sempat sandar jadi pelaut? Kalau saya sekarang mau di darat ataupun di laut, yang penting penghasilan saya cukup untuk 1 bulan, itu saja. Siap. Sempat cerita juga bahwa Mas Farel ini sempat melaut. Pertimbangan untuk ke darat ya karena orang tua ataupun keluarga menghendaki untuk di darat saja. Mas Farel, saya tanya tadi di darat atau di laut dipilih, lebih memilih dimanapun asal materi, upah, gajinya cukup dan sesuai. Iya. Lebih nyaman mana, di laut atau di darat? Kalau lebih nyaman, dua-duanya nyaman. Nyaman ya? Nyaman, suasana di kapal nyaman, di darat juga nyaman. Siap. Suasana kerjanya. Siap. Ya. Kalau dari rumah ke sini nih, ke tempat kerja Farel, berapa jauh kira-kira menurut Farel? Kurang lebih 3 atau 4 kilo lah. 3-4 kilo, berarti dekat ya jaraknya? Nah, 10 menit lah. 10 menit dari rumah ke Kesini. ke tempat kerja. Itu pun kalau agak ngebut, tapi kalau santai 15 menit. Siap. Gini Farel, kita ini bekerja, mendapatkan gaji, upah, memenuhi kebutuhan untuk keluarga, untuk orang tua, kita jadi kebanggaan. Nah Farel, apa
hal yang paling berharga yang sudah kamu beri ke orang tua? Yang paling berharga. Iya. Kalau hal yang paling berharga belum belum apa? Bukannya belum ada. Iya. Belum seberapa yang orang tua berikan sama saya. Siap. Belum sebanding. Belum ya. sebanding. Siap. Lebih akrab, lebih dekat. Sebenarnya umur Mas Farel berapa sekarang? Nah, umur saya ini 19 tahun. Jadi benar ya, ini benar-benar bukan rekayasa, bukan anak muda abal-abal, bukan anak muda palsu, anak muda 19 tahun. 19 tahun, saya kelahiran 2001 bulan Oktober. Iya benar. Di semua pekerjaan Mas Farel, kadang-kadang resiko bermasalah pasti ada. Pasti ya. Nah, Hal yang paling dikhawatirkan sebagai pengamanan satpam, apa yang paling kamu takut dalam bekerja? Iya. paling takut ya ini aja. Maling, begal. Kan hatinya orang kan tidak tahu apa. Iya. Pasti resikonya besar juga sih kalau Iya. berhadapan dengan antara dua itu. Nyawa taruhannya gitu ya? Ya bisa jadi nyawa taruhannya. Tapi kan kalau macam makhluk halus kan tinggal lari. siap. Kalau makhluk halus lain dunia kita. Iya. Mas Farel, selama bekerja, kamu lebih senangnya suasana hari siang hari atau malam hari? Saya ini orangnya lebih suka dua-duanya. Dua-duanya. Siang enak, pagi juga, malam juga enak. Kalau ini masalah ini ngisi perut, perusahaan tempat kamu bekerja nanggung ya? Iya, nanggung. Berarti kamu bawa diri saja dari rumah, tidak harus bawa bekal. Nah, bawa diri aja kemari. Kalau malam kan jaga malam juga dikasih kopi, habis muka. Iya. 2 bungkus. Betul, siap. Sudah selama ini berkarir sebagai pengamanan nih, satuan pengamanan satpam. Pernah kejadian di luar dugaan gitu? Kalau kejadian luar dugaan, alhamdulillah tidak ada apa-apa di sini, aman. Iya. Dan juga orang-orang di sekitar juga baik-baik semua, jadi bisa kalau aku anggap keluarga lah, Siap. saling melindungi saja. Iya. Nah, Begitu juga orang di dalam ya, kru-kru lainnya. kalau kru lain yang dalam juga begitu. Siap. Yang saling melindungi lah. Nah ini kan tempat wisata, tempat yang didatangi di akhir pekan, hari Minggu, hari libur, juga bisa disewakan sebagai tempat Resepsi pernikahan ya, yang bernuansa outdoor. Outdoor. Iya, Mas Farel kalau boleh tahu, satpam itu dibedakan dengan parkiran. Sini. Siapa yang atur lalu lintas parkiran? Kalau parkiran sini, satpam yang ngatur. Satpam. Berarti satpam juga bertanggung jawab atas parkiran. Parkiran. Kalau tiba-tiba mobil saya pecah kacanya, ada orang iseng mecahin, Maka itulah kita ditempatkan sini sebagai pengamanan, mengawasi kendaraan pengunjung kan. Betul. Biasa kan ada pengunjung taruh helmnya di motor. Iya. Kalau ada tempat dalam yang kita bawa ke dalam saja. Siap. Gitu. Harapannya ke depan 1, 2, 3 tahun berkarir di sini apa nih? Supaya bosnya dengar nih. Biar bosnya dengar. Harapan saya sih tidak, karena di sini nyaman kerja di sini. Maksud saya apa? Harapan di sini ya. Iya. Yang kedepannya. Iya. Semoga pengunjung ramai lagi. Betul. Ramai lagi, biar tidak sepi-sepi, biar tidak. Ya kalau disuruh rame sekarang masih masa pandemi, bro. Nah, karena masa pandemi kan ini apa? Kalau buat Farel sendiri apa nggak diminta gajinya naik? Kalau minta gaji sih enggak. Enggak ya? Enggak. Apa yang membuat Farel tidak menuntut gajinya dinaikkan? Karena saya begini, mending saya digaji Mengabdi saja dulu. mengabdi dulu, cari pengalaman dulu. Siap. Cari pengalaman. Anak muda. Kalau kita sudah pengalaman kerja bagus, pasti
pasti otomatis gaji juga naik. Iya, iya. Karena saya kan sekarang ini belum, pastinya masih belajar lah bekerja, masih belajar terus belajar lagi. Tadi profesinya sebagai Popeye dan sekarang sebagai satpam. Apa komentarnya siapa nih orang yang paling dicintai di rumah, ibu atau keluarga lain, nenek? Apa komentarnya? Kalau nenek sih tidak ada. Kalau ibu malah cuma kasih tahu di mana kamu nyaman. Oh iya. Itu saja. Siap. Asal kamu nyaman, jalani kerja dengan ikhlas. Ya benar. Pesan ibu ya. Seberat apapun pekerjaan kau lakukan, jalan dengan ikhlas. Ya. Karena kalau kita terlalu banyak mengeluh, tidak akan bersyukur kita itu. Kerjaan semakin berat terasanya ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dalam bekerja. Siap. Itu pesan ibu atau ungkapan? Kalau pesan ibu sih itu apa ya? Kerja ikhlas. Tapi kalau saya sendiri Banyak bersyukur. jangan banyak bersyukur saja. Siap. Apapun pekerjaanmu banyak bersyukur. Siap. Itu saja. Jangan malu, jangan gengsi. Iya. Itu aja. Nah, ini nih pertanyaannya. Kan kita hidup ini tidak sendirian, kita ada teman-teman, lingkungan keluarga. Iya. Apa tanggapan teman-teman yang di kapal nih, orang-orang pelaut dengar Farel sudah di darat pekerjaannya sebagai satpam? Ya, paling cuma teman-teman saya bilang sudah banting kemudi kan. Paling itu sudah banting kemudi. Sudah banting kemudi Atau Kak tidak Farel? gantung kemudi sudah. Oh iya. Jadi saya cuma tanggapi ya mungkin saya cari pengalaman di darat dulu bro. Siap. Nanti kalau ada hati lagi balik ke laut ya balik ke laut Siap. lagi. Cuma belum dibanting kemudinya disimpan dulu saya kasih tahu gitu. Iya. Nanti lagi digunakan. Itu alasan kemudi disimpan bukan alasan karena permintaan orang tua untuk di darat ya, Iya. bukan ya. Nah. Kalau masih ada kesempatan suatu saat nanti. Ada kesempatan balik ke darat, orang tua restui balik ke laut balik lagi. Siap. Yang penting kan semua itu harus restu dari orang tua. Siap. Jangan sampai kita tiba-tiba pergi tidak tahu-tahu tidak akan berkah pekerjaan kita itu. Benar, itu yang utamanya. Karena hidup kita sebenarnya ini cuma sebentar. Jadi Iya. ingatkan apa kata orang tua, Iya. tanpa restu Nah. sia-sia juga kerjaan kita. Iya. Farel, kamu masih bertanggung jawab atas orang tua, anak muda 19 tahun. Iya. Kalau keinginan anak muda 19 tahun seperti Farel, keinginan untuk di keluarga apa keinginan? Untuk saya ke keluarga saya. Ya, Keinginan. ya, Kalau keinginan saya keluarga orang tua saya, adik saya, keluarga di rumah ya, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezeki mereka. iya. Itu saja. Adik saya sekolah baik-baik biar bisa gapai cita-citanya lah. Siap. Itu aja. Yang penting sehat-sehat selalu. Karena buat apa kalau kita kalau sakit-sakitan? Siap, betul. Pesan baik lagi dari Farel. Nah, cakap-cakap kita, bincang-bincang seru kita berakhir, tapi masih ada satu pertanyaan pamungkas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Farel, di laut dan di darat, kamu ini amfibi bro. TV. Yang di laut ditakutkan, yang paling ditakutkan apa? Yang paling ditakutkan Iya. cuman tidak ada sih kalau mau ditakutkan di laut. Kapal bocor gitu Ya itu di luar kehendak. itu kan musibah kan dari Iya. atas yang atur. Iya. Itu aja. Tapi Cuman yang diharapkan kalau di laut itu kalau mau berangkat ya mudah-mudahan cuacanya bersahabat, berarti yang ditakutkan cuaca ya? cuaca aja. Dibarengi doa berarti. Nah, dibarengi dua selamat sampai di tempat tujuan. Iya. Tidak ada kendala apa-apa di perjalanan. Iya. Kalau cuaca buruk ya ampun. Tidak tenang makan. Kita makannya mie goreng keluar mie kuah. Siap. Farel, lebih dalam dengan gugup dan ketakutan yang pernah membuat kamu bergidik di laut, berdiri bulu Roma, ada sedikit rasa panik apa? Kalau rasa panik
Tidak ada sih, Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah selama saya di kapal tidak pernah ada apa-apa. Kalau cuaca ya cuaca buruk aja itu. Berarti yang Paling goyang sana goyang sini sudah biasa lah. ditakutkan itu ya cuaca buruk. Cuaca buruk. Yang saya takutkan lagi satu ini kalau masuk sungai. Oh ada sungai, Iya. berarti daerah Muara dong. Yang saya takutkan ini kalau lagi posisi tambat. Tambah Kita lagi sementara turun ke darat dan takutnya buaya. iya betul. Itu buaya banyak di Palu, di Sulawesi. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah selama operasi sungai lalu, alhamdulillah cuma lewat-lewat begitu aja. Kawan kan buaya darat. Jadi kawan saya. Lebih dalam kita Farel. Iya. Kamu sudah punya seseorang Kalau seseorang sekarang teman dekat, cuma teman dekat aja. lebih akrab teman dekat paling dekat. Iya, paling akrab. Laki maupun laki-laki ataupun perempuan. Berarti prioritasmu keluarga dulu. Keluarga dulu, saya cuma fokus ke pekerjaan saja. Kalau pekerjaan juga bagus, mulai kumpul uang, kumpul aja uang, mana tahu ada kebutuhan mendadak kan bisa digunakan. Untuk Dedi Sapa Teman, terima kasih menyimak bincang-bincang seru bersama Muhammad Farel. Farel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.